Penyakit campak ini adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh infeksi virus morbili ya. Virusnya morbili namanya. Dan virusnya jenisnya satu, enggak pakai serotipe morbili ya. Kalau demam berdarah kan mungkin ada 1, 2, 3, 4, ini satu macam saja virusnya. Tapi memang dikenal sangat menular, berbahaya, dan tentunya ini menjadi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini karena muncul kembali. Selamat siang Ayah Bunda, jumpa kembali dalam program Gendang Sari Podcast, di mana episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang juga dokter anak di Rumah Sakit Bunda Anak Gendang Sari Surabaya. Kita akan membahas tentang topik yang saat ini memang sedang marak terjadi kembali, yaitu tentang campak pada anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Bagus Samsu. Beliau adalah salah satu dokter anak di Rumah Sakit Bunda Anak Gendang Sari Surabaya. Telah hadir bersama dengan kita siang hari ini untuk menyapa ayah bunda tercinta. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak Didi. Apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah baik. Ya, dokter mungkin bisa menyapa ayah bunda yang saat ini mengikuti program podcast kita. Silahkan dokter. Selamat siang ayah bunda. Senang sekali kesempatan siang ini bisa bertemu dengan ayah bunda. Ya, mungkin itu Mbak Didi. Kalau boleh tahu dokter, untuk penyakit campak ini sendiri itu penyakit seperti apa ya dokter ya? Yang mungkin bahasa awam yang biasa dikenal oleh masyarakat, seperti apa dokter? Ya, campak itu memang mungkin sudah kita kenal bahkan dari semenjak nenek kakek kita, bahwa mungkin di masing-masing daerah mungkin sudah sering mendengar, mungkin di daerah tertentu namanya gabak, ya, campak, ya. Dan penyakit ini memang sudah ada sejak dahulu kala ya, sudah sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Penyakit campak ini adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh infeksi virus morbili ya. Virusnya morbili namanya. Dan virusnya jenisnya satu, enggak pakai serotipe morbili ya. Kalau demam berdarah kan mungkin ada 1, 2, 3, 4, ini satu macam saja virusnya. Tapi memang dikenal sangat menular, berbahaya, dan tentunya ini menjadi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini karena muncul kembali. Dan menjadi di beberapa tempat menjadi kejadian luar biasa. Artinya apa? Banyak yang semula daerah yang sangat jarang kasusnya menjadi berlipat-lipat. Contoh misalnya pada tahun 2021 itu mungkin hanya sekitar puluhan. Ya, setelah akhir 2022 itu terjadi sekitar ribuan, ya, jadi kan berlipat-lipat. Oleh karena itu menjadi kewaspadaan. Jadi memang saya setuju sekali topiknya mungkin hari ini tentang campak itu tadi. Ya. Nah dokter, berarti istilah yang biasa dikenal masyarakat untuk campak ini gabak gitu ya dokter ya? Kalau di Jawa mungkin dan sekitarnya gabak. Ya. Kalau mungkin di daerah lain tentunya ada. Kalau tidak salah di Kalimantan tuh kerupuk atau apa, kalau saya mohon dikoreksi. Jadi karena sudah berlangsung lama sejak dulu, jadi masing-masing daerah itu punya istilah-istilah sendiri. Padahal itu memang sakit campak. Nah, kalau untuk saat ini ya dokter, ini tadi disampaikan dokter ceritanya berlipat-lipat dari yang puluhan di 2021 sekarang menjadi ribuan. Nah, apakah kasusnya ini hanya ada di Indonesia saja peningkatan kasus ini, atau di negara lain juga mengalami peningkatan kasus? Ya, ini memang kondisi yang dialami global ya, jadi seluruh dunia. Baik. Ya, ini tentunya sedikit banyak imbas dari pandemi, di mana 2 atau 3 tahun yang lalu kita mengalami pandemi sehingga menunda kegiatan untuk pelayanan kesehatan, menunda untuk vaksin, dan akhirnya yang kita tuai adalah penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi itu muncul kembali. Dan tentunya yang
beberapa penyakit yang menjadi perhatian khusus ya campak ini, karena memang campak dibanding sakit yang lainnya ternyata memiliki bahaya yang lebih berat. Yang lebih berat. Nah, untuk campak sendiri dokter, yang rentan untuk tertular ini apakah ada kelompok usia tertentu atau semua kelompok usia sebenarnya rentan untuk tertular ini? Ya, memang pada semua kelompok usia memang bisa saja tertular. Tapi memang yang mempunyai yang banyak itu di usia balita. Balita ya. Oleh karena itu mungkin vaksinnya banyak pada bayi dan balita. Ya. Apalagi tadi dokter sampaikan ya, anak-anak balita ini kan otomatis 2 atau 3 tahun yang lalu sering menunda untuk imunisasinya. Karena memang mungkin lockdown, terus kemudian sudah dibuka tapi tidak berani vaksin, nah itu. Ya, oleh karena itu memang ini mungkin para ahli yang di seluruh dunia pun juga sudah sedikit banyak memprediksi, hati-hati loh, 2 atau 3 tahun setelah ini tentu ada penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan vaksin muncul kembali. Ternyata memang terjadi ya. Baik, jadi memang peningkatan kasus campak di masyarakat hari-hari ini karena memang adanya masa ketika pandemi kemarin menunda vaksin ya dokter ya, salah satunya. Nah, kalau untuk penularannya sendiri dokter, tadi dokter katakan bahwa campak ini sangat menular. Melalui apa ya dokter penularan? Ya, penularannya kan melewat saluran pernafasan ya, tertularkan lewat droplet atau percikan air yang keluar dari si penderita atau si sakit ya. Baik itu dari batuk, dari bersin ya, bahkan udara percakapan pernafasan bisa menularkan campak, lalu terhirup masuk berkembang biak menimbulkan tanda-tanda sakit ya. Dan memang itu perilaku dari virus ya, mudah menular ya. Jadi dari pernafasan masuknya, kita tahu perilaku virus seperti influenza, COVID itu kan nularnya cepat ya. Udara dari udara. Dan itu memang sebelum COVID muncul ini penyakit campak itu memang dikenal mudah menular. Kalau COVID itu mungkin 1 orang yang kena, ada 2 atau sampai 8 orang sekelilingnya yang risiko tertular. Kalau campak itu ada studi pada anak yang kena, di anak-anak sekitarnya bisa sampai 12 sampai 19 anak yang terkena karena begitu menularnya. Lebih banyak menular lebih menular. Oke, nah itu kalau untuk masa, biasanya kan kalau penularan ini pasti ada masa inkubasinya, kemudian ada fase yang sangat menular. Nah itu kalau di campak sendiri grafiknya seperti apa dokter? Iya, memang itu celakanya sebelum muncul, kan memang kalau sudah tahu anak menderita campak itu merah-merah mesti menjauh ya. Celakanya sebelum muncul merah 4 hari sebelumnya pun sudah bisa menular. Bahkan 4 hari setelah ruamnya atau merah-merahnya muncul itu sudah bisa menular. Lalu semenjak ketularan kuman yang masuk itu ada periode berkembang biak itu sekitar 10 hari sampai 14 hari. Itu baru menunjukkan tanda-tanda sakit, atau istilah medisnya inkubasi itu sekitar 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari berarti panjang ya dokter waktunya panjang. Nah itu kan nanti dokter sampaikan bahkan sebelum ada ruam muncul ini sudah sangat menular. Nah apa yang harus dilakukan atau diwaspadai oleh orang tua dokter untuk misalnya anak sakit nih, nah apakah anak ini nanti sakit campak atau tidak? Nah gejala apa yang harus diwaspadai orang tua yang menandakan bahwa anaknya ini memang mengarah ke campak? Nah, jadi jadi menularnya kan memang 4 hari. Jadi waktu gejala muncul kan yang awal itu batuk sama pilek ya. Jadi ya begitu tadi, batuk, bersin itu kan dropletnya terbang ya, bisa menularkan ya. Jadi kalau gejalanya secara yang khas itu memang ada panas tentunya. Panasnya itu khas virus mendadak tinggi ya. Bisa sampai 40, 42, tapi tergantung kondisi masing-masing anak ya. Lalu ada keluhan batuk ya, ada pilek ya, meler ya, kemudian ada keluhan sakit mata ya, baik mata merah, banyak kotoran atau baru berair gitu ya. Dan tidak lama kemudian yang khas sekali muncul merah-merah ya, merah-merah di
mulai dari kepala ya, mulai dari muka, belakang leher, terus meluas ke badan, meluas ke tungkai, dan setelahnya merah-merahnya menghitam terus hilang. Ya, itu memang gejala yang khas ya pada. Berarti itu nanti gejala yang akhirnya membedakan ya, dokter membedakan ya. Jadi biasanya kalau sudah ada panas merah-merah ya, karena mungkin penyakit yang sudah lama ya, nenek kakek sudah pernah tahu, pernah mengalami ya, secara naluri sudah khawatir jangan-jangan gabak. Nah, itu memang kadang-kadang sudah waspada lebih dulu ya. Ya, berarti memang kalau gejala awalnya itu umumnya sama dengan penyakit hari-hari anak-anak ya, dokter ya, batuk, pilek, dan sakit mata seperti itu ya, dokter ya. Baru panas, nanti gejala khasnya adanya ruam itu. Nah, bicara tentang ruam ya, dokter. Kalau ruam pada anak-anak khususnya itu kan macam-macam ya, dokter. Ada yang kalau kena cacar air juga ada ruam. Lalu roseola juga ruam. Nah, yang khas dari campak ini seperti apa, dokter, ruamnya? Ya, kalau yang khas yang secara teori itu ruamnya itu kalau istilah medisnya makulopapular, artinya warna merah dan sedikit ada meluas dan ada tonjolan ya. Jadi nggak yang rata ya, gitu, nggak rata ya? Atau nggak titik-titik atau nggak berisi air. Kalau cacar air mungkin ada airnya ya, bintik-bintik merah ada airnya. Dan mungkin juga harus diwaspadai bahwa kadang juga saking waspadanya mungkin orang-orang itu semua penyakit yang ada merah-merahnya sudah ditakutkan bahwa mengalami campak atau gabak itu campak ya. Biasanya seperti itu, Dok. Ya, jadi oleh karena itu apabila ada keluhan panas, batuk pilek, diikuti sakit mata, merah-merah, itu mungkin juga harus segera dibawa fasilitas kesehatan, ke fasilitas kesehatan, ke dokter atau dokter anak supaya bisa membedakan ini campak atau bukan. Karena terus terang untuk dokter sendiri kadang juga sulit membedakan, apalagi kalau diputusi sendiri atau didiagnosis sendiri ya. Nah, kalau ketemu langsung dokter tentunya bisa membedakan mana ini campak, mana ini cacar air, mana rosella ya. Kan digali nanti riwayatnya, soalnya kan ada waktu munculnya juga berbeda. Misalnya ada yang penyakit yang muncul merahnya setelah panasnya turun, ada yang bersamaan gitu. Oh, baik. Dan juga ini Mbak Didi, ini menariknya bahwa tingkat kesulitannya karena penyakit yang ada panas dengan ruam merah itu ternyata di textbook itu ada ratusan. Iya, betul. Jadi memang harus perlu dibawa periksa. Kalau jarak jauh hanya ini, apalagi diperiksa oleh orang awam mungkin cukup berisiko. Ya, jadi untuk ayah bunda kalau misalnya anak-anak menunjukkan gejala seperti disampaikan dokter Bagus tadi, ada demam, kemudian batuk pilek, kemudian ada sakit mata, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa dipastikan ini sakitnya karena apa ya, dokter ya, sehingga penanganannya lebih tepat dan tidak sampai terlambat ya, dokter ya. Kalau untuk pengobatan atau pemeriksaan, dokter, apakah untuk campak ini membutuhkan pemeriksaan laboratorium? Iya, pada umumnya kita dari dunia medis menegakkan penyakit campak itu dari gambaran keluhan dan gejala. Memang ada pemeriksaan tambahan yang lebih canggih untuk menegakkan, tetapi memang perlu effort yang lebih ya. Perlu dikirim sampelnya, terus biayanya mungkin tidak murah ya, sehingga bisa dialokasikan untuk perawatan sebenarnya. Tapi biasanya kita menegakkan diagnosis itu dari keluhan sama gejala-gejala yang muncul gitu aja. Baik, berarti dari pemeriksaan fisik ya, dokter ya, dan mengkaji gejalanya. Nah, kalau misalnya memang sudah positif campak, dokter, apa yang harus dilakukan orang tua, dokter, untuk pengobatannya ini? Memang sebenarnya terapi untuk campak itu, tata laksana campak itu memang secara umum dilakukan suportif. Artinya apa? Keluhan-keluhannya diatasi, misalnya keluhan panas diberikan penurun panas, ada keluhan batuk pilek diberikan obat untuk meredakan batuk dan pilek. Kemudian yang perlu kita waspadai misalnya ada penyulit sebenarnya.
Jadi salah satu tujuan untuk membawa periksa itu tidak hanya untuk menegakkan itu campak atau bukan, tetapi juga perlu juga untuk diketahui ini ada penyulit apa tidak. Misalnya ternyata ada kekurangan cairan, makan minumnya sulit, dan ada penyulit-penyulit lain, misalnya ada diare yang sampai kekurangan cairan yang bisa fatal, atau gejala sesak yang mengarah ke radang paru-paru, atau gejala yang paling berat misalnya gejala ke saluran ke susunan saraf pusat atau ke otak gitu ya. Berarti memang kondisi yang menyertai untuk setiap anak bisa berbeda-beda ya dokter ya. Jadi untuk itu memang penting sekali segera membawa ke fasilitas kesehatan untuk mengkaji atau menggali kira-kira apakah ada potensi ke sana. Iya betul. Dan memang mayoritas tentu akan tidak semua rawat inap ya. Jadi mayoritas akan rawat jalan sehingga paling tidak bisa dipilah ini ada penyulit apa tidak. Kalau tidak ada penyulit tentunya akan rawat jalan ya. Diberikan pengobatan sesuai keluhan-keluhannya tadi ya. Dan juga salah satu mungkin pertimbangan untuk kadang perlu ada sebagian anak yang perlu rawat inap ya. Selain ada penyulit juga misalnya di suatu keluarga itu sulit untuk merawat di rumah ya. Misalnya satu keluarga dengan 7 bersaudara ya. Kalau satu kena nanti yang 6 tertular gitu ya. Atau satu keluarga besar satu rumah ya. Ada 3 paman tante, satu paman punya 3 anak lah, itu kan juga bisa menularkan satu sama lain. Itu juga salah satu indikasi untuk bisa dirawat inap ya. Tapi pada umumnya bisa dengan rawat jalan. Baik. Tapi memang tidak serta-merta ini bisa rawat jalan ya. Tapi kita harus tentukan dulu ya. Karena bahkan ya sebagian keluarga atau orang sepuh dulu ya bahwa ini kan biasa, campak itu kan mesti keluar merah ya. Tapi kita nggak bisa segampang itu meremehkan ya, artinya mengurangi kewaspadaan karena syukur-syukur bisa sembuh, tapi kita harus mewaspadai sekian persen yang kecil itu bisa mengalami penyulit. Makanya tetap perlu untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Betul. Nah, kalau misalnya dirawat di rumah dokter, apakah anak ini harus diisolasi gitu kan? Karena kan tadi kan menular ya dokter. Apakah untuk perawatannya, tidurnya harus dipisah dengan anggota keluarga yang lain? Ya, tentunya memang perlu dicegah penularannya ke anggota keluarga yang lain yang memang terutama yang belum pernah vaksin atau yang belum pernah kena belum pernah kena dan belum pernah vaksin. Pun kalau sudah pernah vaksin ya jangan nantang terus meluk-meluk ya. Iya. Jadi perlu untuk diisolasi ya. Oleh karena itu kalau memang kesulitan untuk merawat di rumah karena kondisi-kondisi seperti tadi, banyak anak, satu tempat tidur yang padat, itu mungkin perlu pada masa-masa seperti ini, masa di mana kondisi campaknya meningkat, mengarah ke kejadian luar biasa, itu perlu salah satu alasan untuk dirawat inap yaitu biar tidak memotong penularan. Gitu ya. Jadi ayah bunda kalau misalnya memang ada anggota keluarga yang mengalami sakit campak saat ini, jangan diputuskan sendiri untuk pengobatannya dokter ya. Selalu konsultasikan dengan dokter, dan kalaupun dirawat di rumah pastikan memang dirawat terpisah dengan anggota keluarga yang lain untuk mengurangi resiko penularan yang lebih banyak. Nah, kalau bicara tentang gabak atau campak ini dok, kan ada beberapa mitos yang sangat kuat di masyarakat nih, yang pernah saya dengar tuh misalnya kalau sudah pernah kena nggak akan kena lagi. Nah, itu mitos atau fakta dokter? Iya, itu fakta ya, sebagian besar ya fakta. Namun gini kan perlu konfirmasi juga ya. Itu yang lalu itu benar campak apa tidak? Mengingat kebiasaan di tempat kita, masyarakat kita, semua itu tadi, semua penyakit dengan panas merah dikira gabak. Yang pertama dikira gabak, ternyata bukan. Kesempatan berikutnya
memang ada campak beneran, ya itulah campak misalnya. Jadi seakan-akan kok 2 kali, katanya sekali, ya itu yang pertama itu. Yang kedua memang ada sebagian kecil yang teorinya bisa memiliki kekebalan, tetapi individu tersebut tidak berhasil membangkitkan kekebalan, sehingga bisa saja muncul, ya. Dan tentunya tetap bisa meskipun jarang sekali, ya. Namun bukan berarti supaya kebal akhirnya kalau ada yang campak mari kita mendekat untuk ini, ya. Sebaiknya tetap menghindar, ya. Dan memang kekebalan yang paling kita bisa harapkan atau yang paling bagus itu dan aman adalah dengan cara mencegah dengan imunisasi tentunya. Oke, ya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat saat ini adalah dengan imunisasi supaya tidak mengalami efek yang lebih berat, ya dokter, ya, ketika mengalami campak ini. Kemudian mitos juga yang sering saya dengar itu makan nangka supaya gabaknya keluar jadi cepat sembuh. Nah, ini mitos atau fakta, dokter? Sejauh yang saya pelajari itu mungkin mitos, ya. Mitos ya. Jadi kan tidak ada korelasi antara makan nangka dan tidak makan nangka, tidak ada perbedaan. Jadi tetap sama saja. Jadi tidak ada korelasi. Jadi mitos, ya. Dan pun juga karena itu tadi banyak daerah lain yang mungkin minum air kelapa, kelapa muda, semua merah supaya keluar semua harus minum air kelapa muda. Nah, itu di daerah lain konsumsi apa gitu, ya. Jadi kita kaji, mungkin kita ambil hikmahnya saja, ya. Meningkatkan asupan nutrisi, tapi ya tidak hanya itu saja. Jadi harus makanan yang lain, nasi, daging, protein, karbohidrat, tetap lengkap dan seimbang tentunya. Kita ambil hikmahnya, bukan terus kita lawan mati-matian. Yang penting kita pelajarannya apa dari situ. Gitu. Oke. Lalu satu lagi, dokter, boleh mandi nggak sih, dokter, kalau anak lagi mengalami campak ini? Ya, kalau memang sedang panas tinggi itu tentunya tidak dimandikan, ya. Kecuali kalau sudah mulai turun suhunya, mungkin bisa mulai dari yang ringan sebentar, mungkin bisa, ya, dengan tujuan untuk menjaga kebersihan kulit supaya tidak ada tumpangan di kulit lain, gitu, infeksi di kulit lain. Berarti boleh mandi kalau memang kondisi demamnya sudah mulai turun, dokter. Ya. Nah, kalau untuk penyembuhannya sendiri, dokter, untuk campak ini butuh berapa lama? Ya, itu kan memang perjalanannya setelah keluar begitu panasnya naik 4 hari kemudian keluar merah-merah itu jarak 4 hari kemudian akan turun panasnya. Setelah itu berangsur-angsur akan mereda semua gejalanya. Tapi kalau apabila ternyata kok masih panas, kita harus mewaspadai apakah ada penyulit atau kondisi yang memperberat lainnya. Misalnya ternyata disertai gejala lain, batuk, sesak, itu mungkin ada penyulit yang lain. Oleh karena itu mungkin juga dokter mesti akan mewaspadai hal tersebut, ya. Biasanya dalam waktu seminggu akan membaik pada umumnya, ya, saya bilang, karena memang perjalanan penyakit itu berbeda-beda dan tentunya masing-masing individu mempunyai kekuatan yang berbeda. Iya, betul. Berarti kalau untuk anak sekolah nih, dok, misalnya biasanya kan harus istirahat nih, kurang lebih 1-2 minggu ya dibutuhkan untuk atau paling enggak setelah istirahatnya 3-4 hari setelah ruamnya berkurang. Nah, jadi untuk orang tua, ayah bunda yang putra-putrinya bersekolah dan habis mengalami campak, jadi sarannya adalah 1-2 minggu atau 3 hari kurang lebih, dokter, ya, setelah ruamnya berkurang. Jadi anak bisa kembali ke sekolah. Seperti itu, ya, dokter, ya. Nah, kemudian bicara tentang pencegahan, tadi dokter menyampaikan vaksinasi. Nah, vaksin apa, ya, dok, yang bisa untuk melindungi keluarga kita dari campak ini? Ya. Kekebalan bisa kita peroleh dari vaksin ini, campak rubella, ya. Sekarang kan vaksin campak itu satu gabungan dengan rubella. Jadi pada mulai usia 9 bulan, ya, kemudian boosternya 1,5 tahun, kemudian pada usia 5 sampai
7 tahun diulang lagi. Pada 1 tahun ke atas bisa dimungkinkan ada sediaan vaksin yang ada untuk mencegah gondongan juga ya, MMR itu namanya. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau misalnya suatu daerah itu mengalami kejadian luar biasa, mungkin ada serentak diberikan ya untuk membangkitkan kekebalan atau istilahnya herd immunity atau kekebalan secara luas ya, diberikan ekstra di luar jadwal-jadwal yang sudah dimiliki masing-masing anak ya. Contohnya sekarang kan di Medan ya. Mungkin tahun Agustus 2022 yang lalu juga ada seperti bulan imunisasi anak nasional itu kan memang ada latar belakangnya pemberian itu, di mana kok campaknya dikhawatirkan naik ya, terus mulai menangkak naik, sudah dilakukan bian. Namun ternyata memang saat itu dari berita cakupannya yang diharapkan sekitar 70-80%, mungkin sekitar 52%. Jadi memang tidak sesuai target ya, dokter ya. Akhirnya diberikan sesuai kondisi masing-masing daerah. Kebetulan di daerah Surabaya dan sekitarnya tidak perlu yang ekstra lagi. Kalau yang perlu mungkin kalau dari berita kan misalnya di Medan gitu ya. Ya. Berarti vaksin yang digunakan untuk mencegah adalah vaksin campak rubella yang MR. Iya, MR itu. Nanti ditambah lagi dengan MMR tadi. Itu pilihan kalau yang baik. Berarti yang utama yang MR ya, Dok? Ya, MR. Ya. Oke, nah buat ayah bunda nih, tadi di awal dokter menyampaikan tentang investasi ya, dokter ya, investasi kesehatan. Nah, ini salah satunya adalah dengan memberikan vaksinasi untuk buah hati tercinta, karena memang efeknya ini tidak kita lihat sekarang, tapi untuk melindungi anak sampai nanti ya, dokter ya, perlindungan jangka panjang. Jadi kalau ada yang terlewat, dokter misalnya 9 bulan nggak sempat MR nih. Nah, ini ngulangnya mana? Yang MR atau MMR? Ya, kalau usianya sudah melebihi 1 tahun bisa salah satu dari MR atau MMR. Oke, berarti nggak harus ambil dua-duanya, dokter ya? Harus ambil dua-duanya. Jadi prinsipnya pada level apapun imunisasinya, misalnya terlambat, mungkin segera dikejar ya, istilahnya catch up. Jadi daripada tidak terlindungi, tidak ada bekal sama sekali ya, juga perlu untuk divaksin ya, jadi imunisasi ya. Nah, di RSA Kendang Sari ini juga melayani vaksinasi MR ya, dokter ya. Nah, untuk vaksinasi MR atau campak ini ada jadwalnya tersendiri. Nanti bisa diikuti dan dilihat di media sosial kami untuk jadwal. Dengan Dokter Bagus juga ada jadwalnya sendiri. Nah, kemudian dokter, kalau tadi kan kita bicara tentang pencegahannya. Lalu untuk kalau misalnya saat ini selain dengan vaksinasi, upaya apa yang bisa dilakukan orang tua, dokter, untuk mencegah supaya anak-anak tidak tertular oleh campak ini? Iya, upayanya memang sementara ini kalau campak itu memang vaksin ya. Jadi bukan berarti karena menularnya lewat droplet, terus penularannya lipat 19 tadi ya, bukan berarti harus lockdown atau pakai masker lagi atau pakai ini. Tapi di mana penekanannya pada pemberian vaksinasi tadi, karena vaksin campak ini memang terbukti ampuh sebenarnya, karena pandemi saja yang menyebabkan angka vaksin yang divaksin itu turun sehingga muncul kembali. Di mana hasil penelitian memang vaksinnya itu kalau 2 kali pemberian memberi perlindungan 90% lebih ya. Memang nggak bisa 100% karena ciptaan manusia kan tidak ada yang sempurna sama sekali. Jadi paling nggak daripada sakit mending divaksin dan memberi kekebalan yang bagus. Oke. Nah, dokter, ini pembahasan kita siang hari ini menarik, apalagi kan karena memang kondisinya saat ini campak ini sedang meningkat. Nah, ada informasi penting lagi nggak, dok, yang mau disampaikan untuk ayah bunda terkait dengan campak ini sendiri? Silakan, dokter. Ya, jadi misalnya putra-putri ayah bunda mengalami keluhan sakit panas, batuk pilek, keluar merah, jadi jangan ragu-ragu untuk membawa periksa ke fasilitas kesehatan atau dokter untuk memastikan mengalami campak, ada perlu pengobatan apa atau ada komplikasi apa enggak, karena lebih baik
mengobati yang ringan daripada yang berat. Kemudian yang tidak kalah penting ya, mungkin kita harus melengkapi pemberian vaksin pada anak-anak kita, di mana sejarah membuktikan bahwa mencegah itu dengan vaksin lebih baik daripada mengalami sakit. Yang mungkin sedikit yang tertinggal tadi bahwa salah satu bahaya dari penyakit campak ini, di mana campak itu kalau pada seorang anak bisa mengalami sakit campak, itu dia akan mengalami sel-sel memori kekebalannya akan mengalami penurunan, di mana penyakit-penyakit lain itu bisa masuk dan menyerang tubuh si anak. Bayangkan gimana rumah yang tanpa gembok, tanpa pintu bisa masuk maling dan penjahat dan sebagainya. Jadi lebih baik dicegah penyakit campaknya, sebab campak itu bisa tidak hanya sakit dengan merah-merah saja, tapi bisa saja penyulit. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi apabila pada seorang anak mengalami campak ada atau hanya ringan, sedang, berat. Makanya lebih baik dicegah. Itu hanya berlaku untuk campak saja, dokter, yang bahaya tadi menghapus ini kekasan penyakit campak ya. Jadi itu Bunda penting sekali untuk kita mencegah dengan memberikan vaksin campak untuk buah hati kita tercinta. Jadi untuk bunda-bunda yang mungkin saat ini buah hatinya masih belum usia 9 bulan, segera pasang alarm ya dokter ya. Pasang alarm saat anak usia 9 bulan, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi campak ini. Terima kasih dokter Bagus untuk sharing informasinya siang hari ini. Ya dokter, pastinya ayah bunda di rumah, informasi ini sangat membantu, sangat penting untuk bisa melindungi keluarga kita tercinta dari bahaya campak. Nah, pastikan kalau ayah bunda saat ini ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar, nanti kita akan menjawabnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi ini ke lebih banyak keluarga di sekitar ayah bunda tercinta. Dokter Bagus, nanti kita bisa ngobrol lagi ya dengan topik-topik yang berbeda lainnya. Terima kasih dokter untuk kesempatan siang hari ini. Jadi ayah bunda tercinta, jangan kemana-mana setiap Sabtu, setiap weekend, karena Kendang Sari Podcast selalu hadir menemani ayah bunda tercinta dengan informasi-informasi kesehatan yang menarik dan update. Terima kasih ayah bunda yang sudah menyaksikan Kendang Sari Podcast di episode kali ini. Sampai jumpa dalam episode lainnya. Terima kasih.